Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafika Nurfadia. Kesimpulan dari materi 1 era prasejarah. Desain grafis merupakan sebuah seni dan profesi memilih dan mengatur elemen visual seperti tipografi gambar, simbol, dan warna untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Produk komunikasi visual di dunia yang pernah ditemukan adalah lukisan gua di dalam gua-gua di Indonesia, yakni yang ditemukan di Sulawesi Selatan yang berusia 45.000 tahun sebelum Masehi. Di Indonesia, gambar cadas merupakan suatu hasil kebudayaan yang berkembang pada masa berburu tingkat lanjut. Jadi, ada persamaan dengan gambar cadas di Eropa, yaitu pada tahap yang sama seperti berburu dan meramu. Gambar cadas juga memiliki aspek mitos yang berhubungan dengan kesuburan juga. Dapat menjadi media ritual selain sebagai area ekonomis. Perkenalkan, nama saya Almunawara. Kesimpulan dari materi 2 yaitu asal-usul terciptanya huruf dan tulisan. Pada perkembangan awal masa Neolitikum, yaitu dalam manusia menuju pengembangan sistem penulisan dan perhitungan yang lebih maju, yaitu penggunaan simbol atau token sebagai bentuk pencatatan. Adapun awal perkembangan tulisan, yaitu yang pertama tulisan di Mesopotamia, yaitu tulisan paku pada tahun 3200 sebelum Masehi. Yang kedua tulisan di Mesoamerika, yaitu tulisan hieroglif pada tahun 600 sebelum Masehi. Perkembangan alfabet modern dapat kita lihat pada sistem penulisan hieroglif di masa Mesir kuno. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, orang-orang Sumeria menetap di Mesopotamia, di mana sebuah catatan tertulis paling awal ditemukan, di mana catatan tertulis tersebut adalah tanda-tanda gambar yang disebut dengan piktogram, di mana penggunaan piktogram digunakan sebagai penanda atau simbol pada suatu tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tifa Buhari. Kesimpulan dari materi 3 tentang grafis Renaissance. Era grafis Renaissance adalah kebangkitan kembali di era pertengahan ke modern di Eropa berkembang. Dimulai dari buku seperti tata letak, huruf, halaman ornamen. Awal perkembangan ditandai dengan munculnya semangat pembaruan inovatif desain grafis di Italia yang dipelopori oleh Schaum dan Peners yang memulai perancangan huruf berbasis Roman yang awalnya dibuat dengan secara manual oleh juru tulis. Beberapa tokoh penting pada era ini seperti Gutenberg, John Baskerville, William Caslop, Claude Drummond, dan Nicholas Jensen. Nicholas Jensen sebagai salah satu desainer typo yang berperan penting dalam sejarah. Perkenalkan, nama saya Nuraini Sulistiawati. Kesimpulan dari materi keempat, desain grafis dan revolusi industri. Dengan adanya perkembangan industri dan kemajuan teknologi yang besar dan luas, pengaturan tenaga kerja dibutuhkan untuk mengimbangi perkembangan dan kemajuan serta teknologi yang ada yang berpengaruh pada pendidikan dan literasi publik. Maka dibuatlah klasifikasi huruf baru seperti Egyptian dan sans serif sebagai huruf yang dekoratif. Selanjutnya muncullah huruf-huruf yang dikembangkan seperti huruf yang diberi hiasan, kemudian word type yaitu huruf besar yang diukir dari kayu. Nah, di era ini dibutuhkan mesin cetak berkecepatan tinggi, kemudian dikembangkan mesin cetak bertenaga uap. Kemudian muncul mesin linotype, dan selanjutnya itu salah satu perangkat pertama yang digunakan untuk membuat gambar dengan proses fotomekanikal, yaitu dikenal dengan kamera obscura. Di masa Ratu Victoria muncullah teknik percetakan kromolitografi yang menghasilkan gambar yang penuh warna, dan terakhir muncullah offset litografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani. Berikut akan saya simpulkan materi pertemuan kelima dengan judul Art and Crafts Movement. Simpulannya, Art and Crafts Movement merupakan gerakan yang muncul pada akhir abad ke-19 di Inggris. Munculnya gerakan ini adalah sebagai bentuk tanggapan kritik pada produksi massal di kala itu yang dinilai dapat menghilangkan kualitas barang-barang. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk memulihkan kualitas dan keindahan dalam produksi barang dengan pembuatan barang secara tradisional. Selanjutnya akan saya simpulkan materi pada pertemuan ke-6 dengan judul Permulaan Abad ke-20. Pada akhir abad ke-19 mendekati ke-20 dimulai,
Para desainer di kala itu mencari cara baru untuk mengekspresikan diri mereka. Dan karena itu, muncul Art Nouveau sebagai reaksi terhadap estetika Victoria yang formal dan kaku. Beberapa tokoh yang terkenal di awal abad ke-20 ini adalah Frank Lloyd Wright, Charles Rennie Mackintosh, Calvin Morris, Coleman Moser, dan Gustav Klimt. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Sulistyawati. Kesimpulan dari pertemuan 7 yaitu pengaruh seni modern. Perang Dunia Pertama yang berlangsung antara 1914 dan 1918 membawa pengaruh besar pada tradisi dan kelembagaan peradaban Barat. Seni rupa dan desain meledak dalam revolusi kreativitas. Ide-ide tentang warna, bentuk, ruang, dan subjek semua terfokus seputar masalah sosial dan emosi pribadi yang terpendam. Pada akhirnya, muncul adanya aliran seni yang mempengaruhi bahasa dan bentuk komunikasi pada desain grafis. Yang pertama itu kubisme, yang terbagi menjadi dua yaitu kubisme analitis dan kubisme sintetis. Kemudian yang kedua ada futurisme, kemudian yang ketiga ada dadaisme, dan keempat ada surrealisme, dan kelima yaitu yang terakhir yaitu ekspresionisme. Fotografi dan seni modern adalah hasil karya imajinasi yang indah, tidak terbatas oleh peraturan-aturan tertentu, dan mengacu pada prinsip-prinsip yang lebih maju. Sebagai tokoh fotografi atau seni modern yaitu Man Ray, yang kedua yaitu Alvin Landon Coburn. Sekian dari saya, terima kasih.